Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini Ibu akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai sequence diagram. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai activity diagram, use case diagram, class diagram. Nah, ini selanjutnya adalah mengenai sequence diagram. Nah, sebelum masuk ke sequence diagram, sebenarnya sequence diagram ini merupakan salah satu dari diagram interaksi atau yang disebut dengan iteration diagram. Jadi apa sih yang dimaksud dengan iteration diagram? Jadi iteration diagram itu biasanya digunakan untuk memodelkan interaksi objek ya di dalam sebuah use case. Jadi dengan diagram interaksi ini nanti akan memperlihatkan interaksi yang memuat himpunan dari objek dan relasi yang terjadi antar objek tersebut. Kemudian termasuk nanti bagaimana suatu message atau pesan itu mengalir di antara objek ya. Dan diagram interaksi atau interaction diagram ini ada dua yang dapat dibahas, yaitu sequence diagram dan collaboration diagram atau kolaborasi diagram. Tapi di sini Ibu hanya membahas mengenai sequence diagram terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi mengenai sequence diagram menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu disampaikan oleh Sugiyarti dalam bukunya di tahun 2018 bahwa sequence diagram itu adalah suatu diagram yang menggambarkan suatu urutan kejadian dan waktu dari suatu pesan yang terjadi antar objek dalam sebuah use case. Jadi nanti dengan menggunakan sequence diagram ini nanti dapat menggambarkan urutan kejadiannya ya, dengan menggunakan suatu message atau pesan dari satu objek ke objek yang lain. Nah, kalau menurut Gata dan Gata dalam bukunya di tahun 2013, dia mengatakan bahwa sequence diagram ini menggambarkan objek pada use case dengan menggambarkan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Jadi nanti hampir sama sebenarnya ya definisi antara Gata dan Gata dengan Sugiyarti ini ya. Intinya nanti dapat menggambarkan suatu kejadian atau waktu hidup dari suatu objek ya, di mana pesan itu dapat dikirimkan ataupun diterima antar objek seperti itu ya. Jadi oleh karena itu untuk menggambar suatu diagram sequence itu maka harus diketahui objek-objek yang terlihat dalam use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Dan banyaknya diagram sequence yang harus digambar itu adalah sebanyak pendefinisian use case yang memiliki proses sendiri atau yang penting semua use case itu telah didefinisikan interaksi jalannya pesan. Maka itu sudah cukup pada diagram sequence. Jadi intinya semakin banyak use case yang didefinisikan, maka diagram sequence yang dibuat itu semakin banyak. Seperti itu. Itu intinya. Ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini Ibu ambilkan dari contoh yang sebelumnya. Dari contoh sebelumnya di studi kasus mengenai sistem informasi penjualan material pada toko Fadil,
di sini diketahui use case-nya seperti ini. Nah, nanti dari use case yang ada ini, jadi berdasarkan pemaparan yang Ibu sampaikan sebelumnya tadi, maka nanti untuk penggambaran use case-nya yang mana saja, ya ini semua yang ada di use case diagram ini. Jadi use case ini nanti ini akan kita buatkan sequence diagramnya. Berarti ada sequence diagram login, ada sequence diagram data barang, data konsumen, data user, transaksi penjualan, data pengiriman maupun laporan penjualan. Nah, ini yang perlu nanti dibuatkan sequence diagramnya. Nah, kemudian nanti untuk menggambar dari sequence diagram ini tidak hanya melihat dari use case-nya saja ya, tapi nanti juga melihat dari mockup yang sudah dibuatkan. Nah, ini kan nanti mockup-nya kan banyak ya kan. Mockup login ada, mockup data barang ada, data konsumen ada, dan yang lainnya. Nah, nanti selain dari mockup itu nanti juga dilihat dari kelas diagramnya. Jadi dengan membuat sequence diagram ini kita bisa melihat dari 3 diagram ya. Dari 3 hal, yaitu dari use case, kemudian mockup, dan juga kelas diagram. Nah, itu yang sangat perlu diperhatikan. Nanti kita akan belajar ya mengenai bagaimana cara pembuatan dari sequence diagram itu sendiri. Baik, kemudian nah kalau di sini sama ya sebenarnya yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa sequence diagram itu mengilustrasikan atau menggambarkan dari objek-objek yang berpartisipasi dalam suatu use case ya. Dan sequence diagram itu nanti juga menunjukkan pesan atau message di antara objek ya. Nanti untuk suatu use case tertentu dari waktu ke waktu. Jadi nanti kita akan menggambarkan sequence diagram itu berdasarkan use case yang ada di dalam use case diagram gitu ya. Jadi berapapun sebanyak apapun use case yang ada di dalam use case diagram, yaitu nanti sequence diagram yang kita buatkan ya seharusnya sebanyak itu, sebanyak use case-nya yang sudah didefinisikan tentunya. Baik, kemudian selanjutnya adalah dalam sequence diagram ini juga ada elemen-elemen datanya yaitu, nah yang pertama adalah aktor ya. Dalam membuat use case diagram Ibu sudah membahas mengenai aktor. Aktor gambarnya seperti orang, seperti ini. Kemudian nanti di bawahnya kita bisa memberikan nama aktornya. Nah, aktor di sini bisa berupa orang atau sistem yang memperoleh manfaat dari dan berada di luar sistem. Kemudian aktor di sini biasanya berpartisipasi dalam suatu urutan untuk mengirim dan atau menerima suatu pesan. Dan nanti kalau dalam digambarkan dalam use case diagram, aktor itu ditempatkan di pojok kiri atas, di bagian paling atas, tapi diletakkan di pojok kiri. Jadi di sini nanti misalkan. Jadi pertama nanti yang digambarkan adalah aktornya dulu. Ya, aktornya. Contoh misalkan seperti ini. Nah, dari use case ini kita kan bisa mengetahui ini kan ada 2 aktor. Ada aktor admin dan ada bagian penjualan. Kalau admin nanti berkaitan dengan data barang, data konsumen, data user, kemudian ada transaksi penjualan, data pengiriman, transaksi pengiriman, dan juga laporan penjualan. Jadi nanti sedangkan kalau untuk bagian penjualan itu nanti berkaitan, dia dapat melakukan transaksi penjualan, pengiriman, dan mengakses laporan penjualan. Jadi di sini ada 3 use case yang sama ya, yang bisa dilakukan oleh admin ataupun bagian penjualan. Tapi nanti kalau misalkan pada saat kalian menggambarkan dari use case yang ditransaksi ataupun laporan ini,
nanti sebaiknya memilih yang bagian penjualan. Karena apa? Karena nanti yang berinteraksi langsung dengan transaksi dan pembuatan laporan itu adalah bagian penjualan. Seperti itu. Walaupun di sini admin bisa mengakses juga, tapi kan yang berperan langsung, ya, yang menjalankan secara langsung di sini adalah bagian penjualannya. Seperti itu. Kalau admin ya nanti dia digambarkan cukup dengan yang berhubungan dengan data barang, data konsumen, data user, seperti itu, ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi ya, gambar aktor, kemudian kita berikan namanya adalah admin, ya. Oke, contoh. Kemudian berikutnya adalah elemen berikutnya adalah objek, ya. Objek itu bisa digambarkan dengan tanda seperti ini, persegi panjang seperti ini. Nah, objek ini berpartisipasi dalam suatu urutan, ya, dengan mengirim dan atau menerima pesan. Nanti juga bisa ditempatkan di bagian paling atas, sebelah kanan dari aktor. Nah, objek, dalam mendefinisikan objek itu selain dengan menggunakan simbol persegi panjang, ini bisa juga menggunakan simbol yang lain seperti ini. Ada boundary class, ada control class, dan juga ada entity class. Tapi pada umumnya nanti kalau untuk mahasiswa opsi sendiri nanti menggunakan yang ini dalam menggambarkan objeknya. Jadi kalau boundary class ini berkaitan dengan tampilan programnya atau formnya. Sedangkan kalau control class ini menggambarkan controllernya atau pemrosesannya. Kemudian kalau entity class seperti ini gambarnya, ini menunjukkan kelasnya atau tabelnya. Ya kan? Jadi kalau kita membuat suatu program, membuat suatu form, itu kan pasti akan dikaitkan dengan tabel yang ada di dalam database yang sudah didefinisikan tentunya. Seperti itu, ya. Oke. Ya, baik. Nah, ini Ibu akan memberikan contoh sedikit dulu ya mengenai penggambaran dari objek ini. Nah, contohnya tadi ini adalah use case diagram yang sudah kita buat. Nah, dari use case ini kemarin juga Ibu sudah membuatkan mock-up-nya, contoh mock-up-nya. Salah satu contoh mock-up-nya di sini adalah data barang. Nah, data barang ya, data barang kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan nanti kalian diminta untuk membuatkan program dengan tampilannya seperti ini, ya, yang perlu kalian ketahui adalah dalam membuat tampilan data barang seperti ini pasti nanti akan melibatkan suatu tabel. Karena ini hanya berkaitan dengan barang, berarti nanti hanya berkaitan dengan satu tabel saja, yaitu tabel barang. Sehingga nanti dari berdasarkan mockup ini, mockup data barang seperti ini, maka nanti kita bisa tentukan aktornya. Misalkan tadi adalah admin ya, yang di sini adalah yang berhubungan langsung dengan data barang atau mengelola data barang itu adalah admin. Kemudian nanti di sini tampilannya, tadi kan ada boundary class itu menggambarkan tampilan atau formnya. Nah, ini adalah merupakan form barang, dituliskan. Kemudian controller ini sebenarnya dia merupakan yang menjembatani antara boundary class dengan entity class gitu, karena dia sebagai pemrosesnya ya. Makanya di sini dia diletakkan di tengah-tengah antara form dengan entity-nya atau tabelnya. Nah, kemudian di sini untuk entity-nya ini kenapa di sini barang? Ya karena nanti untuk membuat form barang ini kita hanya butuh tabel barang saja, seperti itu. Nanti kalau misalkan membuatkan data konsumen misalkan, kira-kira entity-nya apa? Ya kira-kira entity-nya pasti hanya melibatkan satu tabel, yaitu konsumen. Kalau user, ya nanti hanya melibatkan satu tabel, yaitu user.
Nah, kalau transaksi penjualan ini kemungkinan lebih dari satu entity class. Nanti akan kita bahas. Oke, ini hanya sebagai contoh ya untuk penggambaran dari objek-objeknya. Jadi tadi aktor itu diletakkan di paling di bagian atas di pojok kiri. Kemudian nanti objek-objeknya nanti ada di sebelah kanan. Dan di sini controllernya itu di tengah-tengah antara boundary dan entity class, karena dia yang menjembatani antara boundary dan entity class. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian simbol yang berikutnya atau elemen berikutnya adalah lifeline. Lifeline itu simbolnya seperti ini, berupa garis putus-putus ya, putus-putus seperti ini. Jadi ini menunjukkan kehidupan suatu objek. Jadi kalau misalkan ini masih ada garis lifeline-nya ini masih digunakan, berarti objeknya itu masih bisa berlangsung untuk digunakan. Dan nanti kalau misalkan nanti di sini diberi tanda X, maka objek tersebut tidak bisa lagi berinteraksi. Jadi biasanya X ini nanti ditaruhnya di bawah lifeline. Jadi kalau di sini lifeline-nya di sini ada simbol X-nya gitu, berarti nanti itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi sudah berhenti sampai di situ gitu. Oke. Nah, ini contoh dari lifeline itu seperti ini. Jadi nanti kalau kita gambarkan sequence diagramnya, nah nanti lifeline-nya itu sepanjang ini ya, sepanjang dari kebutuhannya ya tadi ya, dalam menggambarkan sequence diagramnya. Jadi selama ini belum dikasih tanda X tadi ya, berarti ini masih bisa digunakan, masih bisa berlanjut gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah elemen berikutnya adalah execution occurrence ya, atau kejadian eksekusi. Jadi simbolnya itu seperti ini, seperti persegi panjang ya, yang kecil seperti ini, bisa juga berupa kotak kecil ya, seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan kapan suatu objek nanti menerima ataupun mengirim suatu pesan. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh, misalkan nih. Nah, ini ya. Jadi nanti untuk menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lain, nanti kita menggunakan penghubungnya. Ini ada message-nya atau ada pesannya ya. Nah, kotak ini tadi adalah menunjukkan kapan objek itu mengirim suatu pesan ataupun menerima suatu pesan. Contohnya seperti ini ya. Nih, ini tadi adalah namanya execution occurrence ya. Jadi kotak-kotak atau persegi panjang ini menggambarkan tadi objeknya kapan dia mengirim atau menerima suatu pesan. Contohnya seperti ini. Ini dulu ya, nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut mengenai sequence diagram. Oke, nah simbol berikutnya adalah message. Message tadi ya, seperti ini tadi, message berupa anak panah ya, anak panah nanti yang menunjukkan arahnya nanti kemana dia mengirim pesan ataupun menerima pesan ya. Message itu menyampaikan informasi tadi ya, dari satu objek ke objek yang lain. Atau di sini juga ada return value ya. Return value ini mengembalikan suatu nilai ya, mengembalikan suatu nilai dengan menggunakan garis putus-putus di sini ya. Oke. Kemudian simbol berikutnya adalah guard condition. Nah, kalau guard condition itu simbolnya, cirinya adalah ini. Di sini ada ada kurung siku ya. Di sini ada kurung sikunya. Ini dinamakan sebagai guard condition. Jadi guard condition di sini suatu kondisi yang nantinya akan diuji ya, untuk pesan yang dikirim. Jadi tetap nanti ada dua nilai, berarti yang akan dihasilkan ya atau tidak dengan adanya guard condition ini gitu.
Kalau iyanya apa yang dikerjakan, kalau tidak nanti yang dikerjakan nanti juga apa. Itu nanti sudah akan ditentukan. Ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh mengenai apa? Guard condition itu seperti ini. Jadi, misalkan di sini ada tanda kurung sikunya, KD barang lebih besar dari 0, itu artinya apakah kode barangnya bernilai benar, ya, maksudnya seperti itu. Jadi penulisannya seperti ini, KD barang lebih besar 0. Seperti itu, ya. Dan ini diapit dengan menggunakan guard condition. Oke. Nah, kemudian di sini ada object distraction, ya. Tanda silang tadi itu namanya adalah object distraction yang nanti ditempatkan di ujung lifeline yang berupa garis putus-putus tadi. Itu menunjukkan bahwa objek itu telah berhenti. Seperti itu. Jadi tidak bisa berlanjut lagi objek tersebut, ya. Kemudian ada frame. Nah, frame nanti bentuknya seperti ini. Frame itu menunjukkan konteks sequence diagram. Nah, contoh frame itu seperti ini. Ini frame, ya. Frame itu ada di sini parameternya, ada konteksnya ya. Konteksnya itu berbagai macam. Ada ALT, ada loop, ada UPT, tapi yang sering digunakan mungkin hanya dua yang sering digunakan. ALT itu alternate, ya, atau pilihan, kemudian loop itu untuk perulangan gitu, ya. Jadi yang sering digunakan, tapi untuk konteks frame yang lainnya sebenarnya banyak, ya, tidak hanya dua ini, ya, banyak. Tapi yang umumnya yang digunakan itu dua ini, yaitu ALT atau alternate dan loop, seperti itu. Oke, ini sebagai contoh dulu ya, hanya sebagai penggambaran. Oh, ini aktor, oh ini objek, oh ini lifeline, oh ini execution occurrence, oh ini message, oh ini frame. Jadi setidaknya kalian sudah tahu, bisa membedakan mana elemen data ini, mana elemen data ini, gitu. Oke. Nah, kemudian nanti yang akan kita bahas yaitu mengenai metode MVC. MVC, M itu adalah model, view itu adalah tampilan, C itu adalah kontrol. Jadi kalau M, model, itu biasanya berkaitan dengan struktur datanya, atau yang dikenal dengan database-nya, atau yang berkaitan dengan tabel-tabelnya, karena di dalam database itu pasti ada tabel-tabel. Sedangkan kalau view, ya, view itu berkaitan dengan tampilannya, ya, tampilannya atau formnya. Sedangkan kalau C itu berkaitan dengan kontrol, ya, atau pemrosesannya, seperti itu. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa model view controller atau MVC itu adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data atau model dari tampilan atau view dan cara bagaimana memprosesnya atau controller. Ya, ini yang disebut dengan MVC. Oke. Nah, tadi ya yang seperti sudah Ibu sampaikan bahwa kalau model itu menggambarkan mengenai struktur datanya. Kalau view tadi untuk menggambarkan tampilannya. Kalau controller yaitu tadi yang menjembatani antara model dan view. Model kalau tadi digambarkan dengan sequence diagram itu sebagai boundary, ini adalah sebagai entity kelasnya. Kalau view itu sebagai boundary kelasnya, gitu. Jadi controller itu berisi perintah-perintah atau sintak-sintak, ya, yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkannya ke tampilan program. Jadi sintak-sintaknya dalam membuat suatu program itu ada di controller. Makanya dia yang menjembatani antara model dengan view, seperti itu.
Itu ya mengenai apa? Controller. Nah, ini ada contohnya, contoh penerapannya mengenai MVC ini ya. Jadi di sini diketahui ada 4 tabel ya, suatu database. Database penjualan ini memiliki 4 tabel seperti ini. Ada barang, ada user, ada transaksi, dan ada detail transaksi. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nanti untuk masing-masing tabel ini, masing-masing tabel barang, user, transaksi, detail transaksi, nanti akan kita buatkan MVC-nya. Tadi ya, model tadi berisi variabel, yang berisi nama field dari tabelnya, pasti ya. Kalau kita membuat suatu tabel ataupun kelas, pasti ada atribut atau fieldnya. Kemudian view nanti berupa tampilan formnya, yaitu berupa mockup yang sudah dibuatkan. Kemudian controller berisi coding, ya berisi sintak-sintak atau perintah-perintah yang nantinya digunakan dalam membuat program tersebut, gitu ya. Jadi nanti kalau di sini ada 4 tabel, berarti nanti membuat ini masing-masing akan dibuatkan MVC-nya. Mockup-nya iya, kemudian tabelnya juga iya. Makanya nanti ini kalau mau dibuatkan, tapi ini kalau dibuatkan ke sequence diagramnya, nanti ini hanya barang, user, dan transaksi gitu. Kalau detail ini tidak dibuatkan sequence diagramnya karena detail ini tergantung pada transaksi. Jadi dia muncul karena transaksi ini. Karena transaksi dan barang kemarin itu memiliki multiplisitasnya, yaitu many to many. Seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya, ini contoh penerapan MVC di dalam bahasa pemrograman Java. Nah, ini ada controllernya ya. Kemudian ini ada modelnya atau berisi struktur datanya tadi. Nah, ini ada view-nya, yaitu berupa form-formnya seperti ini. Ini ya, kalau misalkan di bahasa pemrograman Java kita bisa mendefinisikan controller, model ataupun view-nya gitu. Ini kalau contoh penulisan dalam bahasa pemrograman Java ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada ada sintak atau perintah atau scriptnya dari model tabel transaksi. Ini hanya sebagian saja ya, dimana nanti di transaksi itu di sini memiliki beberapa atribut ya. Pertama di sini ada no trans, ada tanggal, kemudian ada total ya. Kemudian nanti diminta untuk menginputkan nomor transaksinya ya, kemudian tanggalnya gitu ya, seperti ini. Kemudian juga nanti kita bisa menghitung totalnya itu nanti berapa, seperti itu ya. Jadi di sini ada fungsi get dan di sini juga ada fungsi set. Jadi yang perlu kalian ketahui antara get dan set ini, jadi kalau get ya itu digunakan untuk mengambil suatu nilai yang sudah diinputkan melalui text field misalkan. Nah, nanti akan dikirimkan ke suatu variabel tertentu. Nah, sedangkan kalau fungsi set itu fungsinya adalah mengambil tadi yang sudah ditempatkan di field tertentu tadi, kemudian nanti akan disimpan ke dalam suatu field tertentu atau variabel yang sudah ditentukan gitu ya. Atau bisa juga fungsi set itu adalah memberikan suatu nilai ya. Jadi kalau get itu mengambil suatu nilai ya untuk ditempatkan ke dalam suatu variabel. Tapi kalau set itu selain mengambil ya, dia nanti juga bisa menampilkan menampilkan isi dari variabel tersebut ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan mengenai
penggunaan get ataupun penggunaan set, ya. Oke. Nah, ini contoh mockup dari tabel transaksi itu seperti ini, contoh mockupnya ya. Di sini ada new, ada save, ada delete ya, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari mockup tabel form transaksi. Ada nomor transaksi, kemudian ada tanggal, kemudian di sini nanti kode barang, nama barang, harga, quantity, subtotal, dan nanti tampil total. Jadi ini kalau kita buatkan nantinya ya programnya, bisa juga di sini nomor transaksinya. Pertama kalau misalkan diklik new, nanti nomor transaksi dan tanggal ini tampil otomatis. Kemudian untuk kode barang ini nanti diinputkan dulu, kemudian dicari kode barangnya apakah ada atau tidak. Kalau ada nanti akan ditampilkan. Di sini ada nama barang dan harga. Kemudian di sini ada quantity, yaitu diminta untuk menginput kuantitinya. Nah, dengan menginput quantity nanti kita bisa menghitung subtotal dan total gitu. Kalau subtotal itu dihitung dari harga dikali quantity, sedangkan kalau total ini adalah jumlah dari subtotalnya ini. Gitu. Nih ya. Terus kemudian nanti totalnya berapa? Nanti diinputkan uang bayarnya berapa dan uang kembalinya berapa. Seperti itu. Itu prosesnya. Misalkan kalau ini kita run, jadi kalian bisa membayangkan nanti kira-kira jalannya program itu seperti ini gitu. Ya. Nah, ini contohnya ya, contoh listing programnya ya. Untuk tabel transaksi tidak sesimpel ini ya. Ini hanya potongannya saja yaitu untuk tabel transaksinya tadi, yaitu nanti di sini diminta untuk menginput kode barangnya ya. Kemudian diminta untuk menginput kuantitinya nanti berapa, sehingga nanti akan dihasilkan subtotal ataupun totalnya. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh sequence diagram dari tabel transaksi tadi. Jadi, di tabel transaksi ini kalau kalian perhatikan, jadi kalau membuat nanti program dari tabel transaksi ini tidak hanya melibatkan satu tabel. Yang jelas ini pasti melibatkan tabel barang, karena ini ada kaitannya dengan barang. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti melibatkan tabel transaksi. Ya, ini pasti melibatkan tabel transaksi, karena ini yang dibahas adalah transaksi. Nah, kemudian kemungkinan nanti ada satu tabel lagi, yaitu namanya detail transaksi. Karena nanti detail transaksi itu fungsinya untuk menyimpan kuantiti dan subtotal ini. Makanya ini harus dicek di kelas diagramnya. Kelas diagramnya nanti seperti apa dulu nih? Nanti dia kaitannya dengan dengan tabelnya atau dengan kelasnya, dengan siapa saja. Nanti baru kita bisa menentukan entity kelasnya. Sehingga nanti pada saat misalkan nanti membuat sequence diagram untuk transaksi tadi, ini misalkan aktornya adalah user, kemudian tadi pertama adalah kita gambarkan boundary kelasnya atau menggambarkan view, di sini menggambarkan form transaksinya tadi. Ya, form transaksinya itu berarti yang ini tadi ya. Kemudian di sini ada controller barang ya. Kemudian ini ada entitas barang. Kemudian ada controller detail. Di sini ada tabel detail transaksi. Kemudian ada controller transaksi dan ada tabel transaksi. Berarti seperti yang sudah Ibu sampaikan, untuk menjelaskan dari form transaksi tadi berarti minimal 3 tabel ini harus ada, yaitu barang, detail transaksi, dan transaksi itu sendiri gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ya, pertama nanti user akan membuka form,
Kemudian dari form transaksi ini akan menampilkan formnya. Nah, kemudian nanti kalau ini secara langsung ya. Kemudian nanti di sini ada input kode barang. Nah, pada saat kode barang tadi diinput, ini tadi ya, diinput, terus dicari dulu ya. Di sini ada find kode barang ya. Kemudian kalau misalkan ini harusnya masih ada tambahannya lagi ya. Mungkin ini belum lengkap, hanya baru garis besarnya saja, tapi nanti akan Ibu jelaskan lebih detail lagi mengenai pemrosesannya, karena di sini pada saat find atau pencarian data, berarti kan kemungkinan ada dua, datanya ketemu atau tidak ketemu, seperti itu. Kalau misalkan ketemu, nanti harusnya bagaimana, kalau tidak ketemu harusnya bagaimana, seperti itu. Makanya ini kan panahnya masih ada ya, ini belum ada namanya, padahal suatu message itu harus ada namanya. Kalau sudah tampil, misalkan ini tampil data barangnya, lalu melakukan input quantity. Nah, setelah input quantity nanti bisa dihitung subtotal dan totalnya. Kemudian baru nanti dilakukan simpan, seperti itu. Baik itu simpan detail ataupun simpan transaksi. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai penggambaran contoh sequence diagramnya ya. Nah, ini sudah ada penjelasannya tadi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nanti bisa kalian lihat. Jadi tadi user setelah membuka formnya dan tampil formnya, kemudian nanti dia akan menginput kode barang, kemudian nanti ada proses pencarian kode barangnya ya. Kemudian ini kan ada nama dan harga barang ditampilkan pada form. Nah, di sini kan belum ditampilkan ya, harusnya ada penambahannya. Kemudian user input quantity tadi, kemudian dilakukan perhitungan subtotal dan total. Kemudian nanti akan disimpan ya. Jadi nanti bisa disimpan di detail transaksi ataupun di transaksinya itu sendiri. Oke, ini adalah teori mengenai pembuatan sequence diagram. Jadi intinya kalau mau membuat sequence diagram, yang pertama lihat use case-nya. Kalau dari use case-nya itu kalian juga sudah harus mempersiapkan mock-up-nya, karena nanti mock-up-nya ini sebagai tampilan atau view-nya yang akan dibahas di dalam sequence diagram ini. Kemudian juga harus melihat dari kelas diagramnya, karena dari kelas diagram ini nanti kita bisa menentukan form yang akan dibuat itu nanti berkaitan dengan kelas yang mana saja atau tabel yang mana saja. Itu intinya ya. Dan satu lagi, harus tahu alur dari programnya nanti seperti apa, itu yang lebih penting ya. Jadi sequence diagram itu dapat menggambarkan alur programnya ya, alur programnya. Jadi bagaimana nanti antar objek itu berinteraksi melalui satu pesan ke pesan yang lain. Oke, nah nanti di sini ada tugas, tapi ini tugasnya Ibu pending dulu, nanti tugasnya akan Ibu berikan secara sendiri ya, secara khusus. Jadi tidak perlu mengerjakan tugas yang ini ya, tapi nanti akan Ibu berikan tugas buat kalian sendiri. Oke, cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu mengenai teori dari sequence diagram. Nah, nanti untuk pembahasannya atau contoh dari sequence diagramnya itu akan Ibu lanjutkan ke bagian selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.